ketika musiknya enak, ketika suasananya kayak seolah-olah menyedihkan untuk kita bisa terbawa suasana menangis di hadapan Tuhan. Tapi kadang-kala ketika suasana yang nggak mendukung, di situ engkau menyembah Tuhan, di situ kuasa Tuhan bisa kita rasakan. Karena kalau saudara lihat kenapa perkembangan rohani di desa itu lebih jauh berkembang dibandingkan dengan di kota. Karena di kota orang datang ke gereja kadang-kala sama kayak orang pengen datang ke konser. Tapi kalau di desa orang datang ke Tuhan bukan karena dia pengen mendengar musik yang enak, tapi karena dia pengen nyembah Tuhan. Nah hari ini kita memang secara gereja sederhana, tapi kita selalu pengen bawa hati yang menyembah kepada Tuhan. Setiap ibadah kita, baik doa dan puasa ini, pasti saya yakin di dalam gereja Tuhan yang ingin bawa hati menyembah Tuhan, pasti ada pemulihan dan kemajuan serta perkembangan rohani. Maka dari itu kita bawa hati kita yang terus-menerus bawa hati yang menyembah Tuhan. Itu kenapa kita penting untuk berdoa dalam puasa kita. Karena ketika kita berdoa, roh Tuhan hinggap pada kita, itu yang akan menguatkan kita, baik dalam pekerjaan kita dan juga dalam pelayanan kita. Dalam pelayanan ini sangat penting untuk kita terus-menerus bangun relasi berdoa, hubungan kita dengan Tuhan, disertai dengan puasa. Saya kan di sini semuanya adalah pelayan Tuhan. Ada yang tamborin, ada yang udah singer, ada yang udah wakil, ada yang jadi ketua pemuda, ada yang jadi wakil ketua pemuda, ada yang pemain musik, ada yang sudah berkhotbah dan sebagainya. Kita semua pelayan. Jadi hari ini kita belajar firman Tuhan yang mungkin kalau kita dengar akan cukup keras, tapi kita semua pelayan. Prajurit nggak mungkin mendengar apa yang rakyat dengarkan, tapi prajurit akan mendengar apa yang komandannya katakan. Dan hari ini kita semua adalah pelayan Tuhan. Oleh karena itu penting untuk kita punya waktu berdoa di luar dari jam ibadah. Di luar dari jam-jam kita bertemu dengan Tuhan di gereja ini. Tapi kita harus punya waktu berdoa di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Kalau saudara baca masih di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 sampai dengan 14, di situ dengan judul perikop rasul-rasul menanti-nanti. Di ayat yang ke-14 dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 mengisahkan tentang peristiwa Pentakosta. Di dalam ayat yang pertama dikatakan ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Untuk apa? Untuk berdoa. Dan ini yang ajaib, kenapa setiap pelayan Tuhan perlu untuk berdoa? Karena kalau kita tidak berdoa, percuma pelayanan kita. Seorang pelayan Tuhan perlu untuk senantiasa berdoa di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya dalam pelayanan kita, Tuhan yang menuntun pelayanan kita. Bukan diri kita yang menuntun pelayanan kita, tapi Tuhan yang menuntun pelayanan kita. Ini yang penting buat kita sama-sama belajar. Kalau Tuhan tidak menyertai pelayanan kita, percuma kita pelayanan. Gak ada gunanya. Karena kalau saudara baca di dalam Kisah Pentakosta, dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Hal ini menyatakan apa? Di dalam pelayanan kita tanpa disertai Roh Kudus dan tanpa urapan Tuhan, percuma. Karena apa? Karena untuk kita memenangkan jiwa orang, untuk kita memuridkan orang lain, dibutuhkan karya Roh Kudus. Maka dari itu firman Tuhan menyatakan di sini di ayat yang ke-6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasanya mereka sendiri. Jadi di zamannya Tuhan Yesus, di zamannya rasul-rasul itu hidup orang Yahudi dan orang Yunani. Dan beberapa orang lain diantaranya yang menggunakan bahasanya masing-masing, tidak menggunakan bahasa orang Yahudi. Mereka bingung kenapa orang Yahudi bisa berbicara dengan bahasanya mereka. Kok secara tiba-tiba mereka bisa ya berbicara dengan bahasanya mereka? Itu karena Roh Kudus. Di saat itu pengertian firman Tuhan adalah seperti itu. Tapi di zaman sekarang atau di saat kita menggunakan bahasa yang sama. Tapi setiap bahasa problema atau masalah hidup kita berbeda-beda. Iya nggak saudara? Setiap bahasa tubuh kita, setiap bahasa kehidupan kita beda-beda. Tapi bagaimana kalau saudara pernah dengar banyak orang yang kesaksian, si pendeta itu kok kenapa bisa tahu ya permasalahan
bisa tahu apa yang saya alami. Seolah-olah apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang saya rasakan. Itu karena Roh Kudus yang berbicara kepada pendeta tersebut, kepada jemaat. Bukan kata-kata pendeta tersebut, tapi karena Roh Kudus yang berbicara. Itu adalah pengertian yang sama ketika orang-orang masing-masing mendengar bahwa rasul-rasul berbicara dengan menggunakan bahasa mereka. Itu sama pengertiannya. Kalau pelayanan kita dipenuhi dengan Roh Kudus, siapapun orang yang datang ke sini dengan membawa permasalahan, ketika dia ngobrol sama kita, ketika kita melayani dia, baik dari lantunan, lagu, pujian, dan penyembahan serta khotbah, dia juga bisa akan terkena hatinya untuk mengikuti Yesus. Bukan karena hebat dan gagah pelayanan kita, tapi karena Roh Kudus yang berbicara dalam mereka. Jadi dalam sebagai pelayan Tuhan, kita kan pengen pelayanan kita berguna. Kita pengen pelayanan kita supaya membawa orang lain menjadi murid Kristus. Karena pesan Tuhan sebelum Tuhan naik adalah jadikanlah seluruh bangsa umatku. Jadi kalau kita pengen untuk memuridkan orang lain, kita sendiri perlu untuk dimuridkan terlebih dahulu oleh Roh Kudus. Maka dari itu kita perlu untuk bertemu dengan Tuhan satu lawan satu, supaya urapan kita ada, supaya Roh Kudus tinggal dalam kita. Kalau Roh Kudus tinggal dalam kita, setiap pelayanan kita pun akan bermakna bagi orang lain. Tapi kalau kita melayani Tuhan tanpa Roh Kudus, kita nggak akan bisa memaknai pelayanan kita. Dan ini penting banget untuk kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, apalagi sebagai pelayan Tuhan. Karena tanpa Dia berarti tidak ada yang memvalidasi pelayanan kita. Saudara tahu, saya suka nonton tentang chef, tentang masak-memasak gitu ya saudara ya. Kalau di Amerika dan Jepang, orang yang memotong daging salmon itu harus punya lisensinya. Kalau sampai dia motong daging salmon tapi nggak punya lisensi, orang itu akan ditangkap. Ini daging salmon aja orang harus punya lisensi. Masa toh kita melayani Tuhan yang mulia, ajaib dan besar, kita nggak punya lisensinya. Padahal lisensi untuk kita melayani Tuhan mudah. Bukan nggak mudah sih, tapi kita hanya perlu bertemu dengan pribadinya. Kita perlu untuk bertemu dengan hadiratnya dan Roh Kudusnya dalam hidup kita. Itu lisensi kita melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan dengan lisensi tersebut, pastinya pelayanan kita akan diurapi oleh Tuhan. Dan hidup kita akan dituntun kemanapun Tuhan pengen menuntun kita. Oleh karena itu jangan heran ketika kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kita lihat di dalam kehidupan kita adalah kemenangan demi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Walaupun kita nggak perlu mencari kemenangan, kita nggak perlu mencari berkat, tapi itu yang menghampiri kita. Karena kita dituntun sama Roh Kudus. Dan apa yang Bapa rancangkan dalam hidup kita, semuanya adalah baik. Sehingga kita hidup dalam rencananya Tuhan kalau kita dituntun oleh Roh Kudusnya. Lalu hal yang selanjutnya adalah kenapa kita berpuasa? Kalau kita berdoa, kita sudah tahu bahwa dengan kita berdoa, dengan kita memuji menyembah Tuhan, kita mendapatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan itu yang menjadi modal kita dalam bekerja, dalam pelayanan, dalam menuntun keluarga kita, dalam menjalani kehidupan kita. Lalu kenapa kita berpuasa? Berpuasa itu sebenarnya memiliki arti bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan dan kita adalah hamba-Nya. Puasa bukan memiliki arti bahwa kita meminta sesuatu dari Tuhan, memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, atau meminta berkatnya seolah-olah dengan kita berpuasa berkat Tuhan atau pemulihan dari Tuhan akan datang dengan cepat. Enggak, tapi puasa adalah bentuk perendahan diri kita kepada Tuhan dengan mengatakan Tuhan adalah segalanya dan kita adalah cuma hamba-Nya. Kita pengen belajar dari Tuhan itu sendiri. Ternyata Tuhan juga pernah berpuasa. Dan kenapa Tuhan puasa? Kita akan buka dari Matius 4 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-11. Di dalam Matius 4 ayat ke-1 sampai dengan ke-11 dengan judul perikop pencobaan di padang gurun. Saya akan bacakan buat saudara. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam lamanya, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu."
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dari sini kita pengen belajar apa saudara, bahwa yang pertama Tuhan Yesus juga pernah berpuasa. Lalu yang kedua adalah puasa adalah bentuk kita mencari kehendak Tuhan. Yang jadi pusat kita puasa adalah Tuhannya, bukan pemulihan, bukan berkat, bukan lain sebagainya, tapi Tuhannya. Tapi kalau kita berpuasa sambil kita memikirkan berkat, berarti kita lebih memikirkan apa yang iblis pikirkan. Karena kita ingin sama-sama baca. Ini perbedaan antara perkataan Yesus dan perkataan iblis. Iblis mengatakan kepada Tuhan begini, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Batu-batu menjadi roti. Berarti ini bentuk apa? Bentuk kita kadang-kadang minta sama Tuhan untuk memberkati kita, ini bentuk berkat. Ini yang dibicarakan oleh iblis. Yang pertama adalah berkat, hal roti, hal yang kita butuhkan. Dan yang kedua adalah iblis berbicara lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini membahas mengenai apa? Banyak dari kita yang berpuasa karena kita pengen seolah-olah mempercepat waktu pemulihan Tuhan. Kita seolah-olah mengatakan bahwa kalau kita nggak puasa, seolah-olah puasa Tuhan itu nggak bekerja buat kita. Tapi kalau kita puasa Tuhan itu lebih cepat bekerjanya. Padahal itu sama saja. Ketika kita puasa dan enggak, puasa Tuhan akan cepat juga untuk bekerja buat kita, asal kita mau hidup dalam kehendaknya. Jadi di sini adalah kita mencobai Tuhan. Jadi ketika kita puasa dengan kita, motivasi kita bukan mencari kehendak Tuhan dan bukan kepada Tuhan ya. Kita sama saja memikirkan apa yang iblis katakan. Dan yang terakhir adalah, dan berkata kepadanya, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini berbicara lagi soal berkat. Maka dari itu dalam puasa kita, kenapa sih Tuhan Yesus sampai dicoba iblis dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan berkat? Saya yakin ini menjadi pertanda buat kita. Kadang-kadang dalam puasa kita juga akan dicobai oleh iblis dengan 3 hal ini. Ini yang akan mengganggu puasa kita kepada Tuhan. Karena fokus kita harusnya kepada Tuhan. Perbedaan antara iblis dan Tuhan, perbedaan antara perkataan iblis dan perkataan Tuhan, kita bisa sama-sama lihat. Iblis mengatakan semuanya adalah soal berkat, semuanya adalah soal untuk kebutuhan kita. Tapi yang Tuhan katakan berbeda dari iblis. Tuhan katakan begini saudara. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita pengen garis bawahi, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ini berarti kesimpulan yang pertama adalah Tuhan gak pentingin diri dia, tapi yang Tuhan pentingin adalah Tuhannya. Yang Tuhan pentingin adalah firman-Nya. Maka dari itu Tuhan mengatakan bahwa tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan berkata bahwa masa bodoh kebutuhanku, masa bodoh kalau Tuhan pun gak memberi aku roti, masa bodoh. Yang penting kehendak Tuhan yang aku utamakan dalam kehidupanku. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu. Balik lagi semuanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab pada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Hal ini cukup ya saudara untuk menyatakan bahwa puasa kita harus berpusat pada Tuhan, tidak pada yang lainnya. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, sebab pada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau harus berbakti. Kita perlu dengar bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, dia dalam masa sedang berpuasa. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan ini di masa dia berpuasa, ini juga yang harus jadi fokus kita di masa kita sedang berpuasa. Yaitu kepada Tuhan sajalah kita harus menyembah. Jadi kita puasa karena kita pengen mencari kehendak Tuhan, bukan kita mencari keinginan kita. Walaupun ada ayat yang mengatakan bahwa mintalah apa saja dalam namaku, maka itu yang akan diberikan kepadamu. Tetapi kita kadang-kadang mengartikan ayat itu bahwa kita minta apa saja di dalam nama Tuhan, kita akan dikasih. Tapi sebenarnya pengertiannya kalau saudara baca baik-baik,
tidak memiliki arti seperti itu. Karena Tuhan berkata bahwa mintalah apa saja dalam namaku. Garis bawahi dalam namaku. Ketika kita minta hal yang salah dalam Tuhan, apakah itu dalam namanya Tuhan? Enggak. Apakah ketika kita minta sesuatu yang salah dalam Tuhan itu ada di dalam kehendaknya Tuhan? Enggak. Maka dari itu Tuhan mengatakan mintalah apa saja dalam namaku. Yang harus kita garis bawahi adalah dalam namanya Tuhan. Kita perlu minta sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan, baru Tuhan akan kabulkan. Tapi kalau selama itu tidak ada dalam kehendaknya Tuhan, Tuhan tidak akan kabulkan. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kalau itu bukan kehendaknya Tuhan, Tuhan tidak akan kabulkan? Karena kalau itu bukan kehendaknya Tuhan, itu nggak baik buat kita. Tapi kalau selama itu kehendaknya Tuhan, itu pasti baik buat kita. Jadi jangan pikir bahwa ketika Tuhan seolah-olah kayak Tuhan memaksakan kehendaknya. Enggak, Tuhan gak memaksakan kehendaknya, tapi Tuhan pengen kehendaknya yang terjadi dalam hidupmu, karena Tuhan tahu kehendak Tuhanlah yang terbaik buat hidup kita. Itu kenapa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Mulai hari ini setiap kita pelayan Tuhan di tempat ini, kita pengen mengutamakan kehendak Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup. Kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita gak perlu lagi mengutamakan apa yang baik buat kita. Jangan kita menyembah Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena apa yang Dia buat dan karya-karyanya. Tapi kita menyembah Tuhan karena memang kita ingin menundukkan diri kita kepada Tuhan dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja atas hidup kita. Entah apapun kebaikannya pun Tuhan ambil, kita tetap menyembah Tuhan. Satu hal yang kita bisa sama-sama belajar dari Daud adalah ketika Absalom mengambil alih kerajaan di Yerusalem, Absalom menjadi raja atas Yerusalem, Daud kemudian keluar dari Yerusalem menjadi seorang pelarian. Tapi yang Daud katakan yang sangat saya salut dari Daud adalah dia mengatakan seperti ini, kalau memang Tuhan sudah menunjuk raja lain untuk menjadi raja atas Yerusalem, biar kehendak Tuhanlah yang jadi. Dan bila Tuhan ingin mengutuk hidupku, biarlah kutuk itu yang terjadi atas hidupku. Sebegitu kerasnya Daud dan sebegitu tunduknya Daud sama Tuhan. Dia ternyata Daud mengikut Tuhan, ternyata Daud sayang sama Tuhan, bukan karena Tuhan mengangkat hidupnya dari seorang penggembala jadi seorang raja. Tapi Daud sayang sama Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan. Gak ada kata lain, titik, gak ada koma, Tuhan adalah Tuhan. Itu kenapa Daud bisa sayang sama Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan. Gak ada titik, gak ada koma, apapun yang terjadi dalam hidupnya, tetap dia akan mengabdikan dirinya pada Tuhan. Kalau saudara bisa baca di dalam kitab 2 Samuel. Di situ Daud sangat sedih hati, sangat pedih hati. Karena apa? Karena Absalom anaknya sendiri yang akhirnya mengambil alih kerajaan ayahnya. Saudara bayangkan ketika anakmu sendiri yang ingin membunuhmu dan kemudian ingin membangun kerajaannya sendiri, mengambil alih kerajaannya saudara. Daud itu dalam kepedihan hati yang sangat pedih, dalam masa yang rendah dan sangat rendah. Tapi di dalam masa kerendahannya pun Daud mengatakan bahwa terserah apa yang jadi kehendak Tuhan yang jadi. Jadi Daud bukan menyembah Tuhan karena dia pernah diangkat Tuhan jadi raja, tapi Daud menyembah Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan. Dan dia diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan yang mungkin cukup keras untuk kita dengar. Kadang kita pribadi suka merasa bahwa kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan kasih kita kebaikan yang bisa kita ingat-ingat terus di saat kita nyembah Tuhan. Tapi ingat bahwa kebaikan Tuhan itu akan selalu baik tanpa kita perlu suruh. Tuhan itu selalu baik tanpa kita perlu melakukan apa-apa kepada Dia. Tuhan selalu baik. Buktinya Dia mau dicambuk, Dia mau disalib, Dia mau dipaku, Dia mau berdarah untuk kita. Ibarat kata seperti itu. Tanpa kita berbuat sesuatu apapun dalam Tuhan. Maka Tuhan juga pernah mengatakan bahwa aku sudah mengenalmu sejak dalam kandungan ibumu. Dia sudah kenal kita sebelum kita diciptakan. Jadi kita gak perlu buat apa-apa untuk kita seolah-olah Tuhan itu bisa cinta sama kita. Dia baik kepada kita karena Dia pengen baik sama kita. Dan tugas kita sebagai penyembah Tuhan, tugas kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus menjadi penyembah-penyembahnya yang benar. Itu doang, titik. Dan setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, kebutuhan kita, itu udah terserah urusannya Tuhan. Tapi yang jadi kewajiban kita adalah kita menyembah Tuhan. Ngapain kita pentingin hak kita, tapi kita lalai dalam kewajiban kita. Lebih baik kita pentingin kewajiban kita. Hak kita pun akan Tuhan sediakan. Buktinya ketika Daud berbicara sesuatu hal yang keras untuk dirinya, ternyata apakah Tuhan membuat selama hidupnya penderitaan semua? Enggak. Daud akhirnya kembali lagi ke Yerusalem dan menjadi raja atas Yerusalem. Dan kemudian janji Tuhan atas keturunannya, janji Tuhan atas kerajaannya itu begitu megah. Jadi apa yang Tuhan kasih buat kita
Yakinlah bahwa semua hal yang baik, semua hal yang indah. Tapi satu hal yang perlu kita tahu bahwa hidup kita cuma kita perlu untuk kasih 100% buat Tuhan. Tanpa kita menilai Tuhan apa dan kenapa. Tanpa kita mempertanyakan Tuhan kenapa sampai sekarang belum sembuh, kenapa sampai sekarang belum diberkati. Jadilah penyembahnya Tuhan aja. Dan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu, nantinya itu terserah urusannya Tuhan. Yakinlah bahwa ketika kita dalam jalannya Tuhan, kita dalam jalan yang terbaik. Satu ayat yang kita perlu pegang sebagai pengikut Kristus adalah cuma satu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selama kita hidup buat Kristus, mati kita menjadi keuntungan. Paulus mengatakan seperti itu. Jadi ketika hidup kita buat Tuhan, ingat apa? Mati kita aja bisa jadi keuntungan. Gimana kehidupan kita? Bahkan Tuhan akan bisa buat menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Petrus cuma seorang nelayan, tapi ketika dia serahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dia dapat Roh Kudus, bayangannya saja pun bisa menyembuhkan orang. Saya yakin hari ini kita semua yang hadir, pasti ketika kita mementingkan kehendak Tuhan dan hidup selalu bersekutu dengan Tuhan, hidup kita yang biasa saja akan Tuhan bisa buat luar biasa. Petrus dan lain sebagainya, murid-murid itu cuma orang-orang bodoh, orang-orang kalangan bawah. Tapi orang lain, orang Yunani bisa mendengar dia berbicara dengan menggunakan bahasa yang mereka sendiri. Jangan kaget dalam hidupmu ketika kau serahkan sepenuh hidupmu kepada Tuhan, tiba-tiba skill dan lain sebagainya, kemampuanmu menambah tanpa kau sadari. Tiba-tiba kau bisa ini, tiba-tiba kau bisa itu, tiba-tiba kau tempatkan di sini, tiba-tiba Tuhan memberkatimu dengan cara ini, cara yang tidak pernah kita pikirkan. Karena itu adalah yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Dan selama hidup kita, jadilah penyembah Tuhan yang benar dan jadilah mencari kehendak Bapa dalam hidup kita masing-masing. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita